Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 6 orang tewas akibat perahu yang ditumpangi terbalik di Pelalawan, Riau. Diduga kelebihan muatan, nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka. Warga dan anggota Polair Polres Pelalawan mencari 13 penumpang perahu mesin di Sungai Kampar yang terbalik. Para penumpang merupakan karyawan perkebunan karet yang pulang berbelanja dari pasar Teluk Meranti. 6 orang penumpang ditemukan tewas sementara 7 lainnya berhasil diselamatkan. Korban selamat dilarikan ke rumah sakit. Yang pertama, kelebihan penumpang ditambah lagi barang belanjaan pasar yang dibawa oleh penumpang tersebut. Polisi telah menetapkan nahkoda perahu sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Pembunuhan seorang pria di TPU Kober Pesanggerahan, Jakarta Selatan ternyata dipicu cemburu cinta sesama jenis. Wanita dalam pembunuhan ini menyewa 2 pembunuh bayaran. Pelaku cemburu lantaran wanita kekasihnya menjalin hubungan asmara dengan korban. Kasus pembunuhan Vicky Firlana yang ditemukan tewas bersimbah darah di TPU Kober Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. 3 pelaku pembunuhan ini ditangkap polisi. Mengejutkan, pembunuhan ini didalangi seorang wanita berinisial LM berusia 38 tahun. Pelaku LM bahkan menyewa 2 pembunuh bayaran DR 22 tahun dan MYL 18 tahun untuk bisa menghabisi nyawa korban dengan imbalan masing-masing 1 juta rupiah. Pembunuhan ini ternyata dipicu hubungan cinta sesama jenis. Pelaku LM sakit hati dan cemburu karena korban menjalin hubungan asmara dengan Hilda yang diakui LM sebagai kekasihnya selama 9 tahun. Bahwa pelaku utama, yaitu saudari LM, ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Polisi menyita 1 mobil milik pelaku LM, sepeda motor dan handphone milik korban, gunting yang digunakan untuk membunuh korban, serta uang Rp800.000. Pembunuhan ini terjadi saat korban Vicky pulang dari rumah Hilda kekasihnya yang berada tak jauh dari TPU Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang bekerja sebagai koki di restoran ditemukan tewas dengan 2 luka bekas tikaman di tubuhnya. Hilda, kekasih Vicky, sempat menduga kekasihnya dibunuh terkait masalah motor yang digadaikan pada rekan korban. Itu masalah STNK temennya belum diambil, cuman temennya tuh selalu nanya neken dia, ini kapan diambilnya gitu. Itu gadein motor atau bagaimana, Mbak? Dulu dia gade motor dan dia nyewa motor orang itu. Tapi ketika urusannya kelar, itu motor bermasalah, lecet gitu. Tuh orang minta pertanggungjawaban dan STNK-nya itu ditilang polisi belum diambil. Jadi dia minta pertanggungjawabannya si Vicky ini. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan ini bisa diganjar hukuman setimpal. Yang pastinya kita sebagai keluarga pinginnya dihukum apa yang setimpal lah. Malah kalau bisa ya nyawa dibayar nyawa, hukumannya setara. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Nadia Valari, Rizky Yulianto, dan Yudi Rizaldi melaporkan. Keluarga korban terkejut pembunuhan Vicky Firlana di TPU Kober Pesanggerahan, Jakarta Selatan
dilatar belakangi kecemburuan cinta sesama jenis. Padahal Vicky baru 5 bulan berpacaran dengan Hilda yang diakui pelaku LM sebagai kekasihnya. Korban udah lama ya mas pacaran ini? Baru belum lama. Sekitar berapa lama? Paling sekitar 5 bulanan kurang lebih. 5 bulanan. Mungkin dekatnya udah lama ya dekatnya semenjak pisah sama pacaran pertama. Kan awal dekat dulu dia. Mungkin itu agak lama. Mungkin baru-baru dekat jadiannya ya baru sekitar kurang lebih 5 bulan. Yang pasti sih alhamdulillah ya semua sudah ketangkap, semua pelaku dalangnya juga harus diterapkan semua ya. Hukuman mati deh. Yang setimpal hukuman mati bukan nyawa dibalas nyawa. Pemirsa, seorang kurir narkoba kabur ke atap rumahnya dalam kondisi terborgol di Lampung Utara. Pelaku menyerahkan diri pada polisi setelah sang ibu naik atap untuk membujuknya. Bobby, tersangka pengedar narkoba, bergeming saat polisi memberikan tembakan peringatan, memintanya turun dari atap rumah di Desa Tanjung Harapan, Lampung Utara. Sebelumnya Bobby ditangkap dan tangannya diborgol polisi, namun berhasil lolos dan memanjat ke atap rumah. Ulah Bobby ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Setelah 30 menit lebih Bobby mengabaikan peringatan polisi, ibunya pun nekat memanjat ke atap. Bobby pun luluh menuruti perintah ibunya. Terus? Kemudian main atap. Terus? Anggota kita hadir untuk alhamdulillah sekarang sudah disita. Tersangka hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap jaringan yang memasok narkoba. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan melaporkan. Terlilit hutang, seorang pria nekat merampok minimarket di kota Cirebon, Jawa Barat. Namun pelaku gagal kabur setelah motornya disembunyikan seorang karyawan minimarket. Seorang pria menggunakan helm masuk ke sebuah minimarket di Jalan Sisingamangaraja, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura berbelanja sejumlah makanan kecil. Saat petugas lengah, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke salah satu petugas minimarket. Dalam ancaman senjata tajam, semua petugas minimarket digiring ke kamar mandi. Setelah meminta kasir mengumpulkan uang dan beberapa slop rokok, pelaku segera kabur. Naas, saat akan kabur, pelaku tidak menemukan motornya yang terparkir di depan minimarket. Motor milik pelaku disembunyikan oleh salah satu karyawan yang tidak disandra di dalam minimarket. Melihat pelaku kabur dengan berjalan kaki, sejumlah petugas mengejar dan menangkap pelaku. Massa yang emosi sempat menghakimi pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas. Pelaku nekat merampok karena terlilit hutang. Kendaraannya, sepeda motornya, karena sepeda motornya itu sudah diamankan atau disembunyikan oleh salah satu karyawan yang ada di Indomaret. Setelah itu dia mencoba melarikan diri dan akhirnya diketahui warga bahwa ada aksi tersebut dan akhirnya tersangka dapat diamankan oleh warga. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Pencurian burung kicau dilakukan oleh pasangan kekasih di Cibubur, Jakarta Timur. CCTV merekam saat pelaku pria mengambil burung, sedangkan kekasihnya menunggu di motor. Seorang pria menghampiri sebuah rumah di Gang Swadaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku terlihat berjalan kaki sambil memantau situasi di gang sempit. Setelah situasi aman, pelaku segera mengambil burung yang tergantung di depan rumah korban. Situasi yang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Kurang lebih pas mau Jumatan, dia luntang-lanting, kata mama. Mondar-mandir pelakunya? Iya, mondar-mandir. Kata mama kakak Nabila sih 3 kali dia lewatnya. Cuman aku ngeliatinnya dia kan berdiri di depan rumah. Dia lama sambil mainin HP. Padahal tadi sempat lihat juga tuh orang. Iya, sempat ngeliat juga.
Aku kira dia nungguin Gojek atau nungguin orang COD-an. Tapi dia lama di sini, orang Jumatan dia masalah berdiri di sini. Mama Nabila lagi di sini, pas keluar dia udah ngambil burung, udah pergi. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV mencuri uang 1 juta rupiah di toko makanan di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku nekat masuk toko saat pemiliknya beribadah. Dua orang pria pengendara motor terekam CCTV masuk ke dalam toko makanan beku di Jalan Komplek Wali Kota, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Satu pelaku beraksi sementara satu pelaku lainnya menunggu di motor. Sempat memantau situasi, pelaku nekat mengambil uang tunai 1 juta rupiah dari dalam laci meja kasir. Menurut pemilik toko, aksi pencurian ini terjadi saat dirinya tengah bersiap untuk menjalankan ibadah. Diduga pelaku telah mengetahui kondisi toko. Usai menggasak uang, kedua pelaku langsung kabur. Pembeli udah pada bubar, saya ke belakang rumah, si pelaku itu langsung masuk, langsung dia menuju ke meja kasir, dia ambil langsung pergi. Saya melihat sih mungkin dia udah tahu tempat tersebut seperti itu sih. Pokoknya kejadian sangat cepat sekali, hanya hitungan detik, nggak sampai menit gitu. Diketahui sekitar lokasi kerap terjadi aksi pencurian. Petugas telah mengantongi identitas untuk memburu pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang mantan Kapolsek digerebek istrinya saat bersama wanita lain di rumah kos. Sang istri menganiaya wanita selingkuhan suaminya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Siapa di dalam?